warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhan nas qul rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله والرسول فقد فاز عظيما. اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Rahmas, alhamdulillah bersyukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini pada malam yang ke-10 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang telah kita rasakan sendiri, baik pun tentunya berupa nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang tiada ternilainya yaitu nikmat iman dan Islam. Atas panggilan dari lubuk hati kita yang paling dalam dasar keimanan, kita mampu melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah SWT kepada kita, baik pun melaksanakan saum Ramadan pada siang harinya, dilanjutkan dengan sholat isya dan dilanjutkan dengan tausiah dan sholat tarawih. Semoga apa yang kita lakukan dijadikan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya nanti melahirkan insan-insan yang beriman dan bertakwa setelah di akhir Ramadan kita diwisudakan oleh Allah Subhanahu wa taala berguna la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat isya dan insyaallah jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah taala, tentunya untuk kami pada kesempatan ini bersandar kepada beberapa ayat dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Ahzab surat ayat ke-18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, artinya hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan, merenungi atau memahami apa yang telah diusahakannya untuk hari esok, yaitu kematian atau disebut hari akhir. Di dalam surat Al-Anbiya ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ untuk memberikan kepada kita supaya kita tidak dilalaikan oleh kehidupan di dunia ini, dan tentunya kita akan memperhitungkan yaitu untuk amalan kita di akhirat. Maka tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak hidup pada kesempatan ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menghimpun amal-amal kita untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada dua, yang meninggalnya ada meninggalnya husnul khotimah, ada meninggalnya su'ul khotimah. Tentunya yang meninggal husnul khotimah yang mempersiapkan dirinya untuk menjadikan bekal yang kembali ke akhirat. Dijelaskan dalam Al-Anbiya tadi, maka tentunya jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia dan berpaling kepada hari akhir. Apalagi seperti kita masa-masa umur 60 tahun, mungkin di sini banyak orang tua kita, saudara kita dulunya dia PNS. Tentunya kami yakin kalau dia itu pegawai negeri, tempatnya bekerja itu di departemen agama atau seperti KUA atau di depan, maka kita yakin sholatnya itu terjaga. Tapi sebagian besar orang-orang yang bekerja yang bukan di bidang itu, maka banyak sekali kelalaian, keteledoran, bahkan belum sholat sama sekali. Maka Allah memberikan dia sampai pensiun. Pensiun itu artinya dia tidak lagi bekerja, namun mahisahnya untuk dia hidup itu masih diberikan haknya oleh negara. Maka disinilah kita untuk memperbaiki diri-diri kita di usia-usia yang sudah pensiun ini. Maka tentunya kita mengejar ketinggalan dari orang-orang yang lebih taat daripada kita yang terdahulu. Itu ada jalan dan solusinya. Seperti contoh seusia kami ini, kalau kita sesudah subuh, sholat subuh, berdiam diri di dalam masjid, menunggu matahari terbit, kemudian sholat isya berjamaah, Nabi mengatakan 3 kali pahalanya sama dengan haji dan umroh, sama dengan haji dan umroh, sama dengan haji dan umroh. Kemudian di dalam kita melaksanakan sholat maghrib, seusia kami ini lebih baik jika ada waktu yang lenggang, barang siapa setelah selesai melaksanakan sholat maghrib lalu berdiam diri di masjid, mungkin berzikir, baca Quran sampai masuknya waktu isya. Kalau dia keluar itu karena uzur, mungkin lepas wudhunya, maka dia masih tetap berdiam diri dalam masjid sampai waktu isya, maka dia beribadah seakan-akan setengah malam. Dan barang siapa yang berjalan menuju masjid, 1 langkah ditinggikan derajatnya dan 1 langkah digugurkan dosa-dosanya. Ini adalah bentuk kita seusia kami ini. Dan barang siapa yang sholat berjamaah sebelum sholat subuh, yaitu sholat fajar, lebih baik dunia dan isinya. Maka saudara-saudaraku, beberapa dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, lalu pertanyaannya, selama ini yang kita cari, membanting tulang siang dan malam, memforsirkan segala daya dan upaya, terkadang cenderaan kita sudah lebih dari jumlah keluarga, rumah pun sudah lebih dari cukup, dan investasi pun begitu. Namun kelimatnya akhir-akhirnya apa yang harusnya kita bawa, yang kita cari tersebut, maka semuanya akan kita tinggalkan. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan dia cuma main salasa, bayar dikusnani wa yarqo ma'muwahid wa jama'u ahluhu wa maluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yarqo amaluhu. Yang mengikuti mayat itu cuma 3 perkara. Yang pertama yaitu ahluhu, ahli kerabatnya,
yang kedua adalah maluhu hartanya, yang ketiga adalah amaluhu. Yang pertama ahli kerabat yang selama hidup kita mengaku sehidup semati, teman setia, seiring sejalan, itu masih kita hidup. Terkadang baru saja kita berpacaran belum menikah, soalnya itu laki-laki dan perempuan, cewek dan cowok pergilah ke Bunte kepahiran pada hari raya Idul Fitri. Lalu ceweknya tersandung batu. Aduh, bilang ceweknya, kata cowoknya, kenapa ya? Lalu diambil batu itu dibuang ke jurang. Kemudian menikah, lahir seorang anak, 2 orang anak, masuk 3,5 anaknya. Istrinya tersandung batu, orang bertanya, kok istri hidup? Mata itu dikira nak mati lanyo. Jadi yang diam tadi itu sudah terakhir. Maka itulah sebatas daripada janji ikhrar kita kepada saudara kita, kepada istri kita. Setelah kita dimasukkan ke liang lahat, semuanya tidak lagi menepati janji itu, dan istri cantik berpindah kanan, suami tanpa nikah lagi. Sertifikat tanah balik nama, mobil pun sudah berpindah tangan. Maka inilah yang namanya sebatas, yang namanya ahli kerabat milik keluarga. Kemudian yang kedua yang mengikuti kita itu adalah malu hartanya. Saya yakin sekaya-kayanya orang beramal ini, kalau dia meninggal nanti tidak lebih yang dia bawa itu 5 juta, tidak lebih. Bahkan mantan polisi ini atau namanya tidak akan lebih yang dia bawa mati itu 5 juta. Selebihnya itu tinggal. Apa itu Bapak Ibu? Kain kapan 10 meter kali 25.000 meter baru 250 kece per meter. Karena jadi orang kaya itu beli kain kapan 50.000 meter baru 500.000 baku. Kemudian kapur baru 5.000, sabun asoka 5.000, minyak tuyul 5.000, kapas 5.000, papan doret 50.000. Apalagi kece tetanggonya, pas beli jami banyak autonya, banyak mobilnya. Tengok lagu baris mobil, ada merek Fortuner, ada merek Rusuh. Dimasukkan ke Fortuner, baik kece keluarga yang kece tetanggonya. Jangan kece anak tuanya. Tidak boleh mobil rawat jenazah aktor. Akhirnya minjam mobil wali kota ambulan C gratis. Yang mobilnya itu dari bawah dengan jenazah yang bingung. Maka dengan demikian di bawah mobil ambulan sampai di kota kami tidak bisa masuk ke tempat pemakaman, cukup batas kamar baik. Keluar dibuka pintu ambulan C itu dikeluarkan, ringonya tidak pakai roda. Itu pun kendaraan patungan Bapak Ibu, dan tanah itu pun tanah wakaf orang lain. Disitulah dikuburkan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yaitu amal hukum. Kalau baik amal kamu di dunia, baiklah perjalanannya dari dunia, dari kubur sampai alam akhirat. Kalau buruk, kalau karut amalnya, jahat amalnya, ide amalnya, takut kelas itu. Yang hidupnya kata ngecehnya baik, meninggal doanya dipoto dari kepala sampai ujung kaki, lalu ditulis di HP. Ditulis di atas itu selamat jalan, semoga tenang di alam sana, serta nanti mupapa keceangannya. Di Allah dibaca orang seprovinsi, berapa provinsi, selamat jalan, ada tanya baku. Kita nak ke Suprapto, pakai motor bolong, terpul, yang usahawi dulu, tidak pakai STK, PD, terlibat, nanti pajak, smartphone, cap, penonton bocor, spion dah ada, sampai depan Brimob itu rahasia gabungan. Orang tanya berani lewat tak? Hah? Berani lewat? Nekatnya mana itu? Melipat, tapi melipat. Kalau dia lewat, berani lewat. Artinya kalau dia punya modal lewat apa berani.
sana. Buka surat As-Sajdah. Satu hari di alam kubur itu di sisi Allah 1000 tahun perhitungan manusia. Kalau orang tidak pernah tamat hari ini apa hari ini? Selasa, Rabu, Kamis, ditiupkan trompet kiamat hari Kamis pula, menunggu 3000 tahun lagi. Cuma dia surga nanti alam sana. Yang ketiga surga nanti mukafa sholat tidak, tarawih tidak, puasa tidak. Ada nyanyi, lupa lurah memburu rusuh diburu berlari do. Cita-cita nak masuk surga, puasa tidak, sholat tidak, keren. Ya sudah itu ya, cita-cita masuk surga, puasa tidak, sholat tidak. Masuk surga itu cuma satu kuncinya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum, ganjaran bagi mereka inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Jannatul Adan, dimasukkan ke dalam surga Adan, tajri, mengalir dari tahtiha anhar, sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Masuk surga, kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Yang dalam masjid masuk surga karoka. Ada yang nengok pelangak, apa kami coba dimasukkan mereka. Lah kamu dulu ustaz ceramah, kamu dialog di berendo masjid, di teras masjid, rokok kopi. Bukan di situ bukan? Bukan di situ bukan? Jadi bapak ibu di mulai apa setelah yang terakhir? Yang terakhir. Jadi kuburan itu bapak ibu yang calon ketemu penghuni yang terakhir ini 5 kali manggil kita Pak Bu sehari semalam. Kita yang dengar, kalau kita dengar, kita beribadah, kita bangun, kita sholat, kita sujud, kita puasa setiap malam. Kita tidak dengar, inilah kita galau di dunia. Yang pertama, wahai calon penghuniku, wa ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian, tidak ada teman dan kawan, maka batallah teman kamu dari dunia. Kasus kata mereka bawalah teman kamu dari dunia. Siapa kita bawa? Istri kita enggak, suami kita enggak, bapak kita enggak, mak kita enggak. Siapa teman dari dunia itu? Maka banyak-banyaklah baca Quran. Apalagi bulan puasa itu. Kalau tidak hafal, diulang-ulang banyak hafal itu. Ulang-ulang. Itulah teman kita di alam kubur bapakku. Yang kedua, wa ana baitul zulma, aku adalah rumah yang gelap, tidak ada penerangan di situ Pakku. Bawalah penerang dari dunia. Apa penerang itu? Rajin-rajinlah sholat malam. Ini jam 4 bangun bu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sudah wudhu. Kemudian apa lagi? Sholat tahajud 2 rakaat. Tidak mampu lagi 2 rakaat, tutupkan 3 rakaat, witir. Tidak mampu lagi 2 rakaat, tutup 1 rakaat, witir. Mudah untuk aku. Kemudian yang ketiga, wa ana baitul turab, aku adalah rumah tanah, tidak ada alas tidur di dalamnya. Bawalah alas dari dunia. Apa itu berupa amal soleh? Berbuatlah selagi kita masih hidup di dunia ini, dan orang lain tidak bisa menolong kita, bahkan suami kita, bahkan istri kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap diri bertanggung jawab atas diri sendiri. Kemudian yang keempat, wa ana baitul abai, adalah aku rumah tempat binatang buas. Bawalah penawarnya, racunnya dari dunia. Apa racun penawar itu? Banyak-banyaklah baca bismillah, nyuruh sepatu baca bismillah, nyuruh sandal baca bismillah, nak keluar rumah baca bismillah, buat kopi suami baca bismillah, nak kepeleng istri baca bismillah. Artinya banyak-banyak baca bismillah Pak Buya, nak tidur baca bismillah. Yang terakhir, wa ana baitul su'ab, aku adalah rumah tempat munkar dan nakir bertanya. Bawalah pertanyaan dari dunia. Yang kita lakukan malam ini
luka pada kaum muslimin dan muslimah itulah menjawab pertanyaan karena dari alat hidup. Dan tidak tuntas pada kita karena waktunya sudah